Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali ya untuk untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan nanti kita juga akan ada beberapa tips yang akan saya bagikan seperti biasanya, teman-teman, gitu. Oke, di sini kita lihat kalau update terakhir kita yang kemarin itu kan dia itu sedang sideways ya. Di sini teman-teman ya. Ini kita udah buat batas sideways atas sama batas sideways bawah. Ini bawah, di atas. Kemudian saya ada katakan kalau mau ngebuy itu dia tunggu dia break dari atas sideways ini ya. Baru dia lanjut naik. Kenapa? Karena sini kan ada last rejection. Last rejection yang bisa menjadi patokan kita atau acuan kita menjadi swing height-nya dia yang terakhir untuk posisi downtrend, teman-teman, gitu. Nah, sekarang ini ya kalau kita perhatikan memang gold ini sendiri dia sudah menyentuh FVG 4 hours ya, dimana ini adalah area sell 1 dan area sell 1 ini sebenarnya juga sudah kita infokan juga di video YouTube yang kemarin. Jadi kalau kalian udah dapat ya sell di sana, congrats, karena pada saat dia kena ya itu rejectionnya lumayan. Nih kalau kita lihat nih di sini ya. Oke, nah ini ya, ini kalau kita lihat nih, ini kan dia zona ya, cuma kan kemarin saya ada info kalau misalkan kita tunggu aja di rejection FVG 50%. Kenapa? Karena terlalu tinggi ya, terlalu lebar range ya teman-teman, gitu. Dari sini ya ini float, ini 100 pip ya, dan dia turun kurang lebih sampai 160 pip gitu teman-teman. 160 atau 170 pipan lah di sini ya teman-teman ya, gitu tuh. Nah ini sampai sini ya 200 pip ya teman-teman, sampai 3285 ini the first rejection yang dihasilkan oleh market itu sendiri, gitu. After that dia naik lagi. Kenapa? Karena posisinya FVG yang tadi ya, yang 4 jam itu sudah diambil sama dia teman-teman, gitu. Oke, lanjut ya. Ini berarti FVG-nya clear ya. Berarti untuk selling point di sini sudah habis ya. Dan posisi memang kurang bagus untuk saat ini kalau kita mau nge-sell, karena kalau saya perhatikan untuk time frame 5 menit 15 menit sama 5 menitnya ini polanya saya kurang suka ya. Nah, karena kalau dia udah muncul pola-pola begini, ini artinya market ini maksa dia untuk nge-push naik lagi. Nah, ini soon to be ya, selama dia tidak break. Nah, patokannya ini teman-teman ya. Oke, kita buat patokan baru lagi gitu. Kita perbaruin terus pokoknya analisanya, teman-teman. Ini kita clear dulu ya, karena ini udah selesai ya. Kemudian ini kita kecilkan ke sini. Ini kita habisin ya. Nah, patokan sekarang ya untuk time frame ini 1 jam memang agak susah dianalisa. Kita habisin dulu karena ini kelihatan struktur harganya. Ya, di sini kan ada pola nih ya. Ini kan berarti pola apa? Pola uptrend, teman-teman. Gitu, ini pola uptrend. Berarti kita bisa gambar trend line. Jadi kalau kalian mau gambar trend line itu usahakan sebenarnya trend line ini cuma sebagai alat pembantu aja ya, teman-teman ya. Bukan yang jadi tools utama untuk menyaring trend. Tetap kalau kalian mau melihat trend yang sebenarnya sedang terjadi, kalian harus pelajarin namanya struktur harga gitu. Jadi struktur harga seperti ini ya, ini yang harus kalian pelajarin gitu. Mungkin nanti saya akan buatkan video khusus untuk kalian belajar struktur harga seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya mirip ya seperti ini gitu, cuma ini versi yang marketnya. Kok ini versi teori itu terlalu rapi, yang selalu rapi teman-teman, supaya mudah dipelajarin. Tapi kalau market ya kan seperti ini teman-teman, kenyataannya gitu. Oke, kemudian ya, kalau kita lihat di sini berarti harga gold itu harus bisa break di bawah sini ya. Ini ada FVG nih ya, untuk kan pada saat posisi uptrend nih. Nah, ini kan bentuk FVG sebenarnya. Cuma FVG ini udah diambil sama market tuh, udah diambil, dia udah twing naik gitu, teman-teman. Berarti nggak ada lagi ya, FVG udah clearing di bawah sini gitu. Tapi nanti di sini kan pada saat posisi dia naik di sini ya. Nah, ini kan ada nih ya, range-nya besar-besar gitu teman-teman. Ini kalau yang di atas ini sih udah diambil ya, ini udah diambil nih. Yang candle ini udah diambil, pasti sisa candle ini doang gitu. Ini mungkin nanti akan kita coba lihat ya. Kita coba ubah-ubah dikit. Nah, tapi ini kita bahas yang terdekatnya dulu aja gitu teman-teman. Jadi patokan kita untuk saat ini itu ada di sini. Nah, ini teman-teman.
Oke, ini itu ada di range harga saya ambil 3.300 sampai 3297 ya. Jadi kalau selama 15 menit ya. Jadi kita main RTF dulu ya teman-teman ya. Nah, ini nih ya, seperti ini kan. Nah, selama 15 menitnya dia nggak ngebreak ya di bawah ya 3297 ya, atau di sinilah. Nah, kalau dia break sini berarti dia downtrend ya, dia turun untuk ngambil retest kembali ya. Ke sini ada liquidity, harus agak hati-hati, ini bisa di sweep. Nah, ini juga bisa di sweep sama dia gitu. Paling supportnya itu untuk saat ini itu ada di sini. Nah, last rejection dia. Ini juga saya ngambil paling di sini ya. Oke, di sini gitu. Ini kalau dia break turun lagi, ini enaknya sih pakai Fibo, pakai itu ya. 50% Fibo. Cuma wait, saya cek dulu. Oke, 50% Fibo itu harganya di sini. Ini ada potensi dia nge-sweep ke sini ya. Itu di 3268 sampai 3265. Gitu, kalau dia ngebreak struktur dari yang harga ini gitu teman-teman ya, kalau dia ngebreak. Tapi kalau misalkan in case dia masih belum ngebreak strukturalnya ya, masih uptrend, nah ini dia bisa ngebreak out nih gitu, dia bisa breakout, bahkan bisa create new high lagi teman-teman di sini gitu. Targetnya mana? Targetnya tadi ada di open interest data, itu sudah saya bagikan juga ke channel Telegram, bahkan beserta dengan penjelasannya, jadi kalian bisa pelajari di sana teman-teman ya. Ini untuk call tertinggi itu ada di 3310, 3340 ya, 3250 sampai 3300. Sedangkan put tertinggi itu ada di 3250, 3275 sampai 3300 juga. Cuma memang targetnya saat ini itu bisa ke harga nih. Dengan 310, 3310 udah nih ya, lagi dicapai sama dia, lagi sekarang lagi di retest sama dia. Ya, kok in case dia breakout dari 3310 dan menciptakan new height yang baru lagi ya, 320 ke atas, target dia itu ada di 3340 sampai 3350 teman-teman. Ini kalau di OI udah ada juga terus. Berarti 3340 itu di sini. Enggak nanggung ya sebenarnya 3340 ini. Di sini ya teman-teman ya. Nah, 3340. 3340 336 gitu ya. Ini kalau kita lihat di 1 hours 3340 336 ini udah habis sih sebenarnya, nggak ada FVG yang cukup bagus ya gitu. Ada sih paling ya tipis banget kayak di sini paling. Ini support resisten OI data ya. Ini resisten OI data. Resisten OI data. Ini ada sedikit pola FVG, tapi ini udah diambil sih. Ini udah diambil sama yang ini sih ya, 1 hour dia udah diambil sih teman-teman. Agak susah, di atas ini belum ada fresh selling point lagi sih soalnya. Ini belum ada, 30 menit juga belum, 1 hour juga belum ada ya, kecil sih di sini. Cuma ini udah diambil, udah pada diambil semua nih gitu. Udah belum ada lagi untuk selling point yang cukup proper ya itu di sini. Paling kita bisa tunggunya itu kalau kita mau ngambil sell point itu di sini ya, area trend line. Mentok-mentok trend line-nya dia itu berarti patokan kita itu ada di 3357 sampai 3383 gitu, karena memang posisi FVG yang di atas udah habis ya. Paling ini ada sih sini satu ini, tapi agak kejauhan kalau menurut saya untuk malam ini, belum bisa kecapaian. Paling dia mentok-mentok juga di 3340 ya, dan maxnya itu di 3350-an gitu di sini. In case dia mau naik lagi, karena kalau dia udah ngebreak
3350 ya, ini udah masuk 360, udah masuk trend line ya. Ini resisten dari trend line-nya dia. Soalnya gini teman-teman ya, ini kalau ini kan kita analisa lower time frame media gitu ya. Ini kita analisa lower time frame media. Jadi ini sebenarnya agak noisy di sini gitu. Saya nggak gitu begitu suka untuk time frame bawah ini. Jadi kalau saya perhatikan memang gold ini masih akan lanjut naik. Kenapa? Karena posisinya itu dia memenuhi target yang ini. Ini kan ada poin kedua nih. Ini ada 2 poin ya. Ini 1, 2 gitu. Nah, dia akan bentuk poin ketiga ya. Mungkin kemungkinan di sini kalau kita lihat dari areanya ya kita dapat ya teman-teman ya. Sini after it dia baru turun lagi yang ngikutin tren utama dia. Soalnya di 4 hours memang secara tren utama itu masih turun gitu. Jadi yang kita analisa yang kecil-kecil ini ya, biasa kalau candle-candle begini tuh masih cenderung untuk nge-push naik lagi gitu. Jadi kalau in case kalian dapat sell pun, selama dia nggak nge-break struktur turun yang tadi kita bahas di awal video ya, mendingan jangan di hold. Karena itu terlalu berbahaya teman-teman gitu. Ya in case kalau dia udah break pun ya kalian harus set BP juga gitu loh, atau SA plus supaya lebih aman ya teman-teman gitu. Soalnya memang kadang-kadang struktur-struktur gini ini memang agak maksa kesannya gitu teman-teman. Cuma memang konsisten ya, bayarnya itu nge-pushnya konsisten gitu. Dia bisa terus berkelanjutan gitu teman-teman. Justru ini biasa momentum naiknya tuh dikumpulin dulu ya, after dia akan push naik gitu. Biasanya begitu. Makanya ini saya bilang kalian harus hati-hati gitu. Kalau misalkan in case dia break dari sini ya, baru kalian set dia target untuk turun ya. Targetnya paling terdekat itu di 3 berapa? 3287, 3284, kemudian 32 berapa nih? 3272, 3276. Gitu. Itu paling untuk target dekatnya dia, teman-teman. Soalnya kalau begini, kalian nge-sell itu kalian counter trend gitu. Counter trend dari mana? Dari minor trendnya. Jangan bilang bang ini kan 4 jamnya lagi turun downtrend. Terus ini kita counter trend, tapi kan lumayan. Kalau misalkan in case floating ya, floating minus dari sini ke sini kan lumayan. Dan ini kita belum tentu tahu juga. Belum tentu juga dia akan pullback di sini, bisa dia lanjut naik lagi gitu. Untuk nge-sweep lagi kan agak disayangkan aja sebenarnya gitu teman-teman. Harus agak hati-hati aja sih. Jadi gitu, itu cara melihat tren ya. Jadi kita lihat dulu 4 jamnya, habis itu kita analisa di 1 hours atau 4 atau 15 menit fungsinya supaya kita bisa tahu, oke yang sedang kita analisa itu adalah tren utama atau tren sekundarinya, tren keduanya dia gitu. Sedangkan ini kan kalau kita lihat tren utama untuk 4 jam memang downtrend gitu. Terus kalau kita ganti lagi ke daily itu uptrend gitu. Cuma yang ini kita ambil yang terdekat dulu dari daily-nya itu 4 jam. Dan dari 4 jam ini data yang kita dapatkan dan informasi yang kita dapatkan dari chart yang ada yaitu masih downtrend gitu. Jadi ini kenaikan yang dari harga 3131 ya sampai saat ini di 3324 ya. Itu adalah kenaikan minornya dia gitu. Itu bisa dikatakan sebagai koreksi minor ya dari 4 hours itu sendiri. Sedangkan 4 hours sendiri selama dia nggak nge-break yang ini ya 3432 ya, itu masih kondisinya adalah bearish teman-teman gitu. Bisa aja harga sekarang ini bisa aja ngambil dulu atas, tarik atas dulu, kemudian dia bikin swing high kan, and then dia lanjut turun ke bawah. Kenapa? Karena posisi di sini itu sudah ada choke ya gitu. Di sini dia sudah choke gitu, dan ini dia bisa bahas itu tarik napas dulu ke atas baru dia turun bikin area bos yang baru di sini teman-teman gitu untuk 4 jamnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus agak dihati-hati gitu untuk hari ini sama sampai Jumat nanti. Kenapa? Karena memang posisinya ini dia udah dekat resisten ya, udah mendekati resisten. Bukan berarti nggak bisa nge-buy ya, bukan berarti juga saya suruh sell, tapi harus hati-hati kalau kalian punya posisi, terutama posisinya itu sedang dalam kondisi buy gitu ya. Kalau sell pun saat ini memang hati-hati. Kenapa? Karena kita posisi itu melawan tren gitu, ngelawan dari tren 4 jam. Sedangkan kalau buy itu kita melawan tren kecil ya. Sebenarnya melawan tren besar, kalau buy kita harus hati-hati karena kita melawan tren 4 jam gitu, berbelit kan saya kan. Kemudian kalau misalkan sell ya harus hati-hati juga. Kenapa? Karena kita melawan tren dari si minor time frame ya, atau time frame kecil ya teman-teman, LTF yang lower time frame nya itu sendiri gitu teman-teman. Jadi kan
tren yang terbentuk ini ada lower time frame yang saya tandain. Itu high time frame ya. Jadi yang turun ini ya, ini HTF ya namanya, atau high time frame. Sedangkan yang naik ini itu low time frame. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara keseluruhan untuk big view-nya, ini posisinya adalah turun gitu, teman-teman. Ya, jadi gitu. Kemudian untuk hari ini, ya ini hari Rabu sebenarnya belum ada news ya. Kemarin kita juga sudah bahas news ya. Jadi memang yang ada news itu kurang lebih di hari Kamis nanti gitu, teman-teman. Oke, jadi thank you untuk kalian yang sudah nonton. Tadi juga ada beberapa zona juga yang memang potensial untuk kalian entry ya, dan yang harus kalian perhatikan zona-zonanya. Jadi saya agak wanti-wanti kalian di sini kalau mau nge-sell ya. Kalian kalau nge-sell di sini ini ada di 40 atau 4 atau ya 50 ke atas boleh. Terus saat ini ada ambil lagi itu kalau misalkan di dua zona ini nggak ada rejection ya, there is no rejection here. Kalian tunggu aja di sini gitu. Di sell area sell 2 itu di 3357 atau 3360 lah, 3360 sampai 3383 gitu, teman-teman. Oke. Oke, thank you untuk kalian yang sudah nonton ya. Kalian boleh olah lagi mapping ini ya sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kalian, juga kebutuhan kalian. Dan jadikan video ini sebagai arahan opsional ya untuk trading plan kalian, terutama di malam hari ini, teman-teman. Oke, thank you dan see you on the next video update.